Ya pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Anyu Siang. Kita ke informasi mengenai mediasi antara pedangdut Dewi Persik dengan ketua RT di tempat tinggalnya gagal hingga diwarnai keributan. Ya pemirsa, Dewi Persik merasa kecewa karena tidak menemukan solusi atas masalah penolakan sapi kurban yang ia serahkan kepada RT setempat. Masalah penolakan sapi kurban Dewi Persik oleh ketua RT setempat tinggalnya di Cilandak, Jakarta belum berakhir. Mediasi antara pedangdut dan ketua RT yang seharusnya menghasilkan solusi justru memancing kemarahan Dewi Persik. Ia mengaku merasa kecewa atas perlakuan ketua RT selama mediasi antara keduanya berlangsung. Masih belum ya, nggak ada solusi, belum ketemu titik terang nanti ya. Nggak ada solusi, nggak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik, nggak ada saya politik-politikan. Sementara itu Ketua RT Malkan membantah telah menolak sapi kurban Dewi Persik dan terkait permintaan uang 100 juta rupiah kepada asisten Dewi Persik. Tadi ketika saya baru dicoba di mediasi, saya bertanya, apa benar saya minta uang 100 juta atas nama pungli? Dijawab oleh kedua asisten rumah tangga beliau. Yang satu bilang tidak. Pak RT bilang kalau Pak RT mau diminta tolong mengangkut itu, saya dibayar 100 juta pun. Tidak, saya nggak mau. Yang satu lagi dia bilang samar-samar. Itu pengakuan dua asisten beliau. Kisruh bermula dari pengakuan Dewi Persik yang menyatakan bahwa hewan kurban miliknya ditolak oleh ketua RT setempat dengan alasan tidak jelas. Menurut Dewi Persik, sapi yang ia sumbangkan justru diminta untuk dibawa pulang ke Bali dengan ancaman akan dilepas oleh ketua RT. Dewi Persik mengaku bahkan dimintai sejumlah uang sebagai biaya angkut hewan kurbannya. Hingga kini belum ada kesepakatan antara Dewi Persik dengan pihak RT. Dari Jakarta, Rizky Falovi, iNews melaporkan. Pemirsa, drama kabur hingga mengamuknya hewan kurban kerap terjadi saat Idul Adha. Seekor sapi yang akan dikurbankan kaget mendengar klakson mobil hingga tercebur ke kali penghubung Semongol, Kalideres, Jakarta Barat. Sementara di Kuningan, sapi mengamuk menyeret panitia sampai tercebur ke selokan. Seekor sapi dengan berat lebih dari setengah ton jadi tontonan warga usai tercebur ke kali sedalam 1 meter, tepatnya di kali penghubung Semonggol, Kalideres, Jakarta Barat. Warga yang berada di lokasi tak mampu mengangkat sapi dari kali penghubung. Petugas damkar Kalideres, Jakarta Barat yang tiba di lokasi pun langsung melakukan evakuasi yang berlangsung selama 1 jam. Diketahui sapi tercebur ke kali usai panik mendengar suara klakson mobil hingga tercebur ke saluran air. Dibawa ke masjid terdekat situ. Nah, di tengah perjalanan sedang dituntun rame-rame, ada kendaraan bunyikan klakson. Jadi sapi ini rupanya kaget langsung kecebur ke got lah gitu, ke kali yang banyak. Di Kuningan, Jawa Barat, seekor sapi juga tercebur ke selokan usai mengamuk dan terlepas saat akan dikurbankan. Beruntung tidak ada korban luka akibat sapi mengamuk ini. Lagi-lagi, warga pun meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi sapi dengan berat 300 kg ini. Sapi pun akhirnya berhasil diangkat dan digiring ke tempat yang lebih aman. Alhamdulillah tadi sapi terlepas karena talinya lepas, tali kekangnya. Kemudian saya menghubungi Pak Irofi yang pertama kali, lalu respon cepat dari damkar, nggak sampai 5 menit, alhamdulillah tim observasi damkar kesini mempelajari lokasi dan medan, kemudian dibantu juga dari OPIK, dari Mustafa Farm dan damkar kerjasama, akhirnya alhamdulillah sapi bisa diselamatkan yang terjun dari. Sementara di Desa Jambar, Kecamatan Nusaheirang, Kuningan, panitia kurban dibikin kalang kabut. Ketika seekor sapi kurban mengamuk, sang panitia berusaha merebahkan seekor sapi untuk disembelih. Hewan kurban ini kemudian mengamuk dan menyeret panitia lain yang memegang tali di bagian belakang. Sapi pun nyaris menyerang warga. Sapi lepas ini juga sempat berputar-putar di sekitar pemukiman Dusun Wage, hingga akhirnya berhasil ditangkap warga dan kembali dibawa ke lokasi pelaksanaan kurban.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo menebar hewan kurban di berbagai daerah pada Idul Adha 1444 Hijriah. Di Subang, Jawa Tengah, pemirsa, para Partai Perindo melalui bacaleknya Oni Suwarman berkurban 1 ekor sapi seberat 1 ton. Sementara itu di Kabupaten Badung, Bali, Partai Perindo juga menyalurkan hewan kurban berupa 2 ekor kambing untuk masyarakat. Di Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Bacalek DPR RI Partai Perindo Dapil Jawa Barat 9, Oni Suwarman, berkurban 1 ekor sapi seberat 1 ton kepada warga yang berada di Desa Wisata Taman Anggur Kukulu, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang. Setelah proses penyembelihan hewan, simpatisan Oni Suwarman atau Simponi langsung membagi-bagikan daging kurban kepada masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah ada sekitar 1.000 masyarakat yang akan menerima, termasuk juga dari simpatisan yang hadir, itu silaturahim lah, kita ngumpul di sini ya, dan mudah-mudahan bisa manfaat. Penyerahan hewan kurban juga dilakukan DPD Partai Perindo Kabupaten Badung, Bali. Sebanyak 2 ekor kambing kurban diserahkan kepada Majelis Taklim Al-Fitrah, sekaligus mensosialisasikan nomor urut partai kepada masyarakat. Sudah mensosialisasikan untuk Partai Perindo itu di nomor 16. Setiap kegiatan kita selalu sosialisasikan bahwa Perindo itu adalah nomor 16. Partai Perindo berharap melalui semangat berkurban ini dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan, sekaligus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam momen Hari Raya Idul Adha, Korem 061 Surya Kencana salurkan puluhan hewan kurban. Daging kurban dibagikan kepada warga korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama warga masyarakat sekitar di Masjid Amanatul Waton, Komandan Komando Resort Militer 061 Surya Kencana beserta jajaran langsung menyerahkan hewan kurban sebanyak 4 ekor sapi dan 50 ekor kambing bagi korban gempa bumi Cianjur di Kampung Gintun, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, Kamis pagi. Rencananya daging hewan kurban tersebut juga akan diserahkan kepada warga Desa Sarampat, Desa Gasol, dan Kecamatan Cugenang. Menurut Danrem Korem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Anan Nur Rahman, kegiatan tersebut merupakan sebagai bentuk pemulihan masyarakat desa pasca terjadinya gempa bumi beberapa waktu yang lalu. Jadi hari ini berkenaan dengan Idul Adha, kami semuanya berkurban dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Kami kumpulkan di sini bersama Korem 061 Surya Kencana, kita semua distribusikan sejumlah 4 ekor sapi dan 50 domba. Harapan kami ini bisa memberikan dampak yang positif, kita semua selalu tulus membantu kemajuan desa ini, perekonomian desa, dan membantu kesejahteraan masyarakat yang terkena gempa. Diharapkan bantuan tersebut dapat membawa manfaat dan keberkahan di Hari Raya Idul Adha ini, serta meringankan beban warga korban gempa bumi yang masih banyak menyisakan luka. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sapi milik Presiden Jokowi yang berada di Masjid Al-Akbar Surabaya disembelih hari ini. Sapi dengan berat lebih dari 1 ton itu disembelih oleh juru sembelih profesional. Sapi kurban milik Presiden Jokowi menjadi primadona di Masjid Al-Akbar Surabaya. Sapi berusia 4 tahun dengan berat 1,15 ton ini disembelih oleh tenaga profesional Juleha atau juru sembelih halal. Penyembelihan sapi milik Jokowi dilakukan hanya dalam 6 menit dan proses pemotongan tulang juga dilakukan dengan mesin sehingga prosesnya higienis. Juga berlangsung lancar, dipotong oleh tim dari Juleha. Sekarang dalam proses pengemasan, kemudian mulai siang nanti akan langsung kita distribusikan kepada masyarakat yang sudah didata sebelumnya. Setelah dilakukan penyembelihan, hati sapi kemudian diperiksa oleh dokter hewan untuk mengetahui kesehatan hati sapi. Hampir semua sapi yang disembelih di Masjid Al-Akbar Surabaya dinyatakan sehat dan layak untuk dikonsumsi. Idul Adha kali ini, Masjid Al-Akbar Surabaya menyembelih 33 ekor sapi dan puluhan kambing. Daging kurban sudah dikemas dalam plastik dengan berat 1,5 kg dan akan dibagikan kepada warga sekitar.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilasyan, iNews melaporkan. Pemirsa, di Kabupaten Banyumas, Partai Perindo menggelar takbir keliling untuk menyambut Idul Adha 1444 Hijriah. Sementara di Provinsi Bangka Belitung dan Sulawesi Tengah, Partai Perindo menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Sekitar 1.500 masyarakat di Desa Leduk, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyambut sukacita Idul Adha 1444 Hijriah dengan melakukan takbir keliling menggunakan obor dan beduk, mengelilingi desa setempat. Takbir keliling ini juga dihadiri Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Maijen TNI Purnawirawan Wuryanto, dan sejumlah bacalek Partai Perindo. Dalam kegiatan ini, Partai Perindo juga memberikan bantuan untuk masyarakat. Jadi mudah-mudahan di Hari Raya Kurban tahun ini bisa menghilangkan keakuan dari kita semuanya. Kemudian bisa menambah rasa jiwa kemanusiaan dan sosialisasi sosial, jiwa sosial kepada seluruh masyarakat. Partai Perindo juga menjadikan momen Idul Adha untuk berbagi hewan kurban kepada mereka yang membutuhkan. DPW Partai Perindo Bangka Belitung dan DPD Partai Perindo Pangkal Pinang menyerahkan 3 ekor kambing kurban kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tiap tahun alhamdulillah Perindo melakukan program yang sama, yaitu tiap kali ada Hari Raya Idul Adha, kita selalu mencobalah berbagi dengan masyarakat. Penyerahan hewan kurban juga dilakukan DPW Partai Perindo Provinsi Sulawesi Tengah kepada Masjid Al-Falah dan Masjid Duyu Al-Aslam di Kota Palu. Pimpinan wilayah Partai Perindo Provinsi Sulawesi Tengah dengan ini menyerahkan 2 ekor kambing titipan dari Dewan Pimpinan Pusat Bapak Haritanu Sudibyo dan Ketua Harian Bapak Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang. Penyerahan hewan kurban menjadi agenda rutin Partai Perindo setiap tahunnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan.